Apakah Anda merasa seorang diri? Atau hancur hati? Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang, tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam, hanya di stasiun kesayangan kita. hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi. Ya, selamat malam pemirsa. Kembali lagi dalam acara yang pastinya akan mengubah kehidupan Anda. New Life. Nah pemirsa, kabarnya pada malam hari ini kami semua yakin dan percaya kita semuanya dalam keadaan yang luar biasa dan mantap sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Acara ini juga kami kemas secara interaktif di mana pemirsa di rumah bisa berpartisipasi dengan mengirimkan SMS kepada kami di nomor 0819087174 kali. Namun pemirsa, selama acara ini berlangsung kami tidak menerima telepon, hanya menerima line SMS. Pemirsa yang mau berbicara dengan narasumber kami setelah acara ini berlangsung. Ya pemirsa, setiap minggunya, setiap siaran ini kami mengangkat tema-tema yang luar biasa dan menarik. Jadi sayang sekali kalau pemirsa lewatkan. Karena itu pemirsa jangan pernah lewatkan sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini. Karena kebahagiaan Yang baik dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Nah, pada malam hari ini kan kita mengangkat tema mengubah impian menjadi kenyataan. Ya, ngomong-ngomong, Vivi punya impian nggak di dalam kehidupannya? setiap orang pasti mempunyai impian. Oh, kalau boleh tahu apa sih impiannya? Impiannya untuk saat ini mungkin menyelesaikan studi dulu ya. Oh, itu aja. Itu aja. Kalau Ana? Kalau Ana ada. Kalau Ana cita-cita mau punya panti jompo. Ya soalnya kan kalau misalnya aku lihat udah banyak orang yang tergerak hatinya untuk ngelihat anak-anak kecil gitu, anak-anak yang kurang kasih sayang. Jadi banyak orang yang suka anak-anak gitu. Jadi jarang ada orang dia ngelihat orang-orang yang tua. Bahkan orang tua pun kadang kalau anaknya terlalu sibuk jarang ada yang memperhatikan. Jadi aku pengen punya panti jompo yang ada orang yang punya hati tergerak untuk menyayangi orang-orang tua seperti itu. Wah, Itu sih cita-cita. Kalau mau menikah nggak ada? Oh, ada pasti. Emang Pipi udah nikah? Belum. Oh iya sama. Ya ada impian nikah, besarkan anak dan dan sebagainya. Nah, mungkin pemirsa juga punya mimpi di dalam kehidupan Anda dan Anda bingung, apakah mimpi saya bisa jadi kenyataan atau tidak, seperti itu ya. Kadang kita bertanya-tanya. Nah, pemirsa, bila Anda bingung, Anda mempunyai masalah apapun di dalam kehidupan Anda, mungkin Anda sedang mempunyai mimpi yang nggak tahu caranya gimana, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini, Anda bisa hubungi kami melalui SMS di nomor 0819087174 kali 1. Hari ini kita sudah datang dua orang narasumber yang sudah tidak asing ya pemirsa. Kita langsung sapa narasumber kita pada malam hari ini. Ya, selamat malam Bu Dita. Selamat malam Vivi, selamat malam juga pemirsa yang ada di rumah dimanapun Anda berada. Ya. Dan jangan lupa selamat malam juga yang Oh di ya, sebelah selamat saya. malam Bu. Kalau sebelah harus salaman kita Bu. Ya. Selamat malam Pak Susilo. Selamat malam Vivi, selamat malam Ana, selamat malam pemirsa. Pasti sudah selamat malam kita Ibu ya. Sudah salaman tadi ya. Oh ya. Gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Ya. Malam-malamnya tetap mantap. Ya. Fisik boleh capek, tapi spirit harus tetap semangat dong. Ya.
Ya Pak, berbicara tentang impian, mengapa tema ini diangkat pada malam hari ini? Begini Vi, kalau kita lihat realitas secara nyata, banyak orang tuh punya mimpi, tapi hanya sekedar mimpi, seperti mimpi waktu tidur bangun terus lupa mimpi itu. Nah, makanya pada hari ini kita akan membahas secara detail bagaimana mimpi yang tentunya bukan mimpi horor, Vi. Kirain mimpimu malam mau tidur gitu. Yang tentunya dimasukkan di sini bukan mimpi-mimpi yang kedatangan setan lalu dibuat jadi kenyataan dan bukan itu. Tapi yang dimasukkan mimpi di sini adalah mimpi yang memiliki tujuan atau tujuan hidup yang berasal dari Tuhan. Tentunya itu yang kami maksudkan. Jadi kami pakai kata mimpi karena lebih umum, lebih mudah diterima. Kenapa? Ya kalau kita ngomong visi, kita ngomong destiny, terlalu sulit gitu kan. Tapi kalau bicara mimpi atau bicara tentang satu kerinduan, harapan ya, keinginan gitu kan. Sesuatu yang ingin dicapai. Nah, bagaimana membuat keinginan tadi menjadi kenyataan, itu yang paling penting. Karena impian sebesar apapun kalau nggak jadi kenyataan itu sama aja kosong. Ya, kami masih mau tunggu SMS dari pemirsa buat malam hari ini. Bila pemirsa punya impian, keinginan atau permasalahan apapun ingin curhat kepada kami, Anda bisa mengirimkan SMS di 0819 081 77 771. Nah, ya, lalu gimana sih caranya untuk kita bisa mengubah impian-impian tersebut menjadi kenyataan seperti itu? Versi Budita dulu. Untuk bisa mengubah, banyak versi rupanya. Ya, untuk bisa mengubah sebuah impian menjadi kenyataan itu terlebih dahulu harus kita susun rencana jangka pendek ya. Karena kalau kita bicara soal impian itu kan seringkali sesuatu yang akan kita raih di masa yang akan datang begitu ya. Betul. Nah, untuk bisa meraih apa yang kita inginkan di masa yang akan datang, maka diperlukan langkah-langkah kecil bagaimana cara bisa meraihnya gitu. Nah, langkah-langkah kecil inilah yang dikatakan sebagai rencana jangka pendeknya gitu. Jadi kalau zamannya Presiden Soeharto dulu ada yang namanya Repelita ya, rancangan pembangunan 5 tahun pertama begitu. Dia memiliki rencana untuk 25 tahun ke depan sebenarnya, tetapi dipecah-pecah jangkanya menjadi 5 tahun. Kemudian dari 5 tahun itu dipecah-pecah kembali menjadi rancangan lebih pendek lagi, yaitu 1 tahun. Nah, sama halnya juga dengan kehidupan kita. Kalau kita ada rencana jangka panjang, misalnya suatu saat kita pingin jadi pengusaha misalnya. Nah, kita perlu merancangkan nih dengan karena kita punya niat untuk menjadi pengusaha, maka apa langkah-langkah kecil yang harus kita pelajari? Misalnya, kalau kita memang sudah ada kerinduan untuk ke sana, mungkin kita perlu belajar untuk melihat kemampuan kita ada di mana nih. Apakah kita sudah memiliki kemampuan untuk ke sana belum? Bagaimana skill kita? Apakah skill kita sudah memenuhi persyaratan belum untuk kita bisa sampai di sana? Kalau belum, buatlah rancangan jangka pendeknya gitu. Untuk bisa mencapainya, misalnya ikut pelatihan, ikut training, bagaimana caranya marketing skill misalnya. Bagaimana caranya menghandle difficult customer, bagaimana caranya menghandle customer-customer yang sulit dalam tanda kutip. Dan bagaimana caranya untuk bisa promosi dengan baik, mempromosikan produk-produk dan lain sebagainya. Jadi rancangan-rancangan jangka pendek itu harus bersesuaian dengan apa mimpi kita di masa yang akan datang itu gitu. Seringkali yang saya lihat adalah faktanya bahwa rencana jangka panjangnya muluk. Yang akan diraih itu muluk, tetapi besar sekali gitu ya. Mimpinya tuh besar dan bagus, pasti bagus gitu. Tapi ketika ditanya, oke, apa yang sudah kamu lakukan saat ini untuk mewujudkan mimpimu itu? Belum ada. Oke, kalau memang belum mengalir ada, katanya. Iya mengalir katanya. Hanyut Bu. Kalau memang belum ada, apa rencanamu untuk memenuhi impian itu? Lihat nantilah. Jadi akhirnya jangan salahkan siapa-siapa apabila nanti pada akhirnya memang impiannya hanya melulu menjadi sebuah impian saja. Betul. Seperti itu. Versi saya? Nggak ditanya. Ya udah. Nggak jadi dah. Meraju Bapak. Meraju. Hari ini bisa meraju ya. Oke. Yang pasti begini, kalau Anda memiliki impian, saya cuma ingin katakan begini, pastikan dulu yang pertama, itu impiannya benar-benar berasal dari Tuhan. Mungkin bagi Anda, gimana sih impian yang berasal dari Tuhan? Maksudnya gini,
Kalau impian itu cuman sekedar hawa nafsu kita, semua orang pasti pengen jadi orang kaya dong. Betul kan? Iya. Pengen kaya nggak, Vi? Pengen banget. Pengen banget ya? Kalau Ana? Banget. Nah, berarti kalau banyak orang berkata, ya aku punya impian jadi orang kaya. Kalau gitu mah gak usah dijadikan impian. Semua orang pasti pengen kaya. Nah, tapi kaya yang model bagaimana nih? Setelah saya kaya, apa yang saya lakukan? Itu yang perlu kita pikirkan. Dampak apa kalau misalkan saya jadi orang kaya? Nah, memang saya tidak membahas secara detail, terlalu detail dalam. Saya cuma kasih pertimbangan gini. Coba lihat impian kita. Impian kita tuh berpusat pada diri kita. Pokoknya pinginnya saya yang terkenal atau memberikan pengaruh pada orang lain. Kalau impian itu berpusat pada keinginan kita, hawa nafsu. Pokoknya aku pengen jadi orang kaya supaya aku bisa jalan ke luar negeri, beli rumah yang gede. Pokoknya supaya saya begini, saya terkenal, saya begini. Biasanya impian itu susah terjadi. Kenapa? Karena tidak memberikan dampak. Kalau orang berpusat pada diri sendiri, egois gitu ya, orang kan mau deket malas. Gitu kan? Nah, kalau dia sudah berpusat pada diri sendiri, cenderung menghalalkan segala cara. Oke. Nah, bagaimana menemukan impian yang benar? Sederhana, kita cek dampak dari impian kita ini apa sih pada orang lain? Ya kan? Apakah kita ini memang benar-benar excited enggak? Misalkan contoh, Bu Dita jadi pengusaha. Semua orang pengen jadi pengusaha, terus jadi pengusaha yang bagaimana? Jadi pengusaha yang melahirkan pengusaha-pengusaha yang lain. Wow, itu kan luar biasa. Mengentaskan kemiskinan, misalkan dia jadi pengusaha, tujuannya apa? Untuk mengentaskan kemiskinan, untuk membuat orang-orang lain menjadi maksimal dalam hidupnya sehingga bisa berdikari, bisa menjadi pengusaha gitu. Nah, lalu yang kedua yang harus kita pertimbangkan kalau kita memiliki sebuah impian adalah kita harus bertanya gini, apakah kita yakin bahwa impian itu pasti akan menjadi kenyataan? Itu dulu. Saya percaya nggak impian tuh pasti jadi kenyataan. Kalau saya nggak percaya, ya sudah lupakan saja. Percaya nggak itu bisa dicapai? Gitu. Betul. Ya, percaya nggak misalkan Bu Dita mimpi jadi pengusaha yang mencetak pengusaha lain, misalkan melahirkan pengusaha-pengusaha di kota Batam misalkan gitu kan. Lalu percaya nggak dia bahwa impiannya itu bisa menjadi kenyataan? Kalau nggak percaya, nggak akan pernah bisa jadi kenyataan. Nggak akan pernah bisa. Lalu kalau saya sudah punya impian, saya percaya bahwa itu pasti jadi kenyataan, terus apa yang selanjutnya kita lakukan? Ongkang-ongkang kaki? Tentu tidak. Sederhana. Mari kita bicara tentang waktu dulu. Banyak orang berkata, saya nggak punya waktu nih buat apa? Buat keluarga nih, saking sibuknya kerja. Saya nggak punya waktu lagi buat berdoa nih. Habis semua waktu saya pulang kerja capek dan saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Habis semua, harus ngerti dong Bapak gitu kan ya. Contohnya seperti gitu. Pertanyaan saya, benarkah kita tidak punya waktu? Menurut saya, bukannya kita tidak punya waktu. Kita tidak punya waktu karena apa yang kita katakan, saya nggak punya waktu untuk keluarga, itu berarti sebenarnya gini loh, waktu saya buat keluarga tidak sepenting dan waktu saya melakukan aktivitas yang lain. Kalau saya lebih mementingkan kerjaan, kalau bagi saya keluarga itu amat sangat penting, pasti nggak saya punya waktu buat keluarga. Coba pikirkan, pasti ada waktu dong buat keluarga. Kalau bagi saya itu amat sangat penting. Nah, makanya dari waktu itu kita mulai ngatur prioritas. Ada waktu yang penting dan tidak penting. Coba kita lihat, kalau kita ngatur jadwal kan, ada yang penting, ada yang tidak penting. Ada yang mendesak, ada yang tidak mendesak. Nah, ini kita buat tabelnya. Ini hari Minggu baru saya jelaskan nanti di New Life. Cuman kalau untuk detail di sini agak susah karena butuh gambar-gambar gitu kan. Nah, jadi waktu Anda merasa waktu-waktu Anda yang penting, coba Anda buat dari Senin sampai Sabtu. Kehidupan kita diisi dengan apa sih? Ada nonton TV. Dan yang menarik Bu, kita banyak orang dalam hidupnya menghabiskan waktu dengan nonton TV. Satu hari bisa sampai 2 jam. 3 jam nonton TV. Apalagi ibu-ibu nonton sinetron gitu ya. Iya. Nah, terus. dihitung aja persentasenya. Kalau 3 jam berarti dari 24 jam berapa persen sudah waktu kita yang terbuang begitu saja. Dan juga nilai-nilai belum tentu baik gitu kan ya. Bukan berarti saya berkata benar, ya udah matikan acara New Life. Bukan. Kalau acara ini menurut Anda tidak membangun, ya sudah. Kita harus berani ngomong jujur, matikan saja, Anda lebih enak tidur gitu kan ya. Nah, makanya coba pilih
waktu-waktu yang kita pergunakan kadang unik. Kita berkata, aduh, uangku mepet, gak ada waktu, nggak. Kita bicara duit sekarang, misalkan contoh, gak ada lagi nih duit untuk makan anak-anakku nih. Tapi dia masih bisa untuk beli rokok, tapi dia bisa untuk pergi nonton, bisa untuk jalan-jalan. Berarti yang problemnya di mana ini? Apakah dia tidak punya uang atau tidak bisa ngatur uang? Kalau dia nggak bisa ngatur uang, ya pasti problem dong. Kalau kita nggak bisa ngatur waktu, pasti problem. Nah, orang yang memiliki impian, aktivitasnya diisi dengan kegiatan-kegiatan untuk mencapai impian. Bukan untuk hal-hal yang lain. Karena dia memiliki impian, waktu yang dia buat. Misalkan, Bu Dita pingin buka bakso yang terkenal di Batam, misalkan. Bakso yang paling laris sekota Batam. Kalau dia waktunya kerjanya habis untuk menjahit, kira-kira bakalan jadi nggak impiannya? Nggak akan pernah jadi kan? Nah, makanya kita harus prioritas. Saya punya impian bakso nih. Ngapain saya ngerjain jahit terus ini? Waktu itu banyak. Lebih bagus saya latihan bikin bakso. Saya buat tester buat orang lain. Saya mulai rintis pelan-pelan. Semua jadi mulai arah. Nah, yang kacaunya banyak orang tidak punya impian. Makanya saya bilang orang yang tidak punya impian sama dengan orang yang benar-benar hidup dalam kebingungan dan ketidak maksimal dalam hidupnya. Dia cuma gini, ya pokoknya aku mau berhenti kerja Bu. Ya pokoknya aku pengen jadi orang kaya lah. Orang kayak bagaimana? Ya nggak tahu, pokoknya jadi orang kaya lah, banyak duit, pengen jadi pengusaha sendiri, tapi usaha apa? Ya nggak tahu lah Pak, pokoknya usaha saja. Model-model gini ini yang membingungkan, kasihan hidupnya. Lebih bagus dia berkata, oh saya pengen jadi pengusaha kacang, jual kacang, nggak apa-apa. Dia jual kacang, tapi dia sudah punya impian yang jelas. Impian itu nggak harus besar sampai gimana-gimana, nggak. Impian itu, walaupun kelihatannya kecil, kayak misalnya Budi tadi bilang, kelihatannya tidak terlalu besar, tapi lama-lama makin besar. Karena dia makin lama makin jelas. Ada kita bisa lihat impian secara besar, kita bingung yang kecilnya Pak. Tapi kita mulai melihat hal-hal yang kecil. Mulai dari apa yang ada di depan mata, lakukan itu. Kalau kita nggak pernah melihat apa yang ada di depan mata, cuma lihat yang jauh nun jauh di sana, kita nggak akan pernah bisa sampai nun jauh di sana. Saya dari sini mau ke Singapura, saya cuma melihat Singapura saja, saya lihat bagus ya. Setiap hari saya ke Bukit Senyum, saya senyum, bagus Bu, Singapura Bu, bagus Bu. Apa mungkin saya sampai sana? Enggak mungkin. Saya harus lihat yang depan mata saya apa. Saya harus tukar uang, saya beli tiket dan seterusnya. Ya. Ya Pak, berbicara tentang impian nih Pak, pastinya Bapak punya impian buat acara New Life. Ya. Bu Dita yang mewakili saya deh, biar gantian ngomongnya. Iya, awal mulanya acara New Life ini ya sebenarnya dimulai dari kerinduan hati kami untuk bagaimana caranya supaya orang-orang yang mengalami pergumulan, orang-orang yang mengalami masalah, orang-orang yang mengalami kebingungan ya akan apa yang harus dilakukan akan hidupnya, yang rindu pengen mengalami perubahan hidup, boleh mengalami perubahan hidup. Kenapa sih kami punya kerinduan seperti itu? Karena sederhana, saya sendiri dulunya adalah orang yang tidak punya pengharapan, orang yang pernah putus asa akan kehidupan saya. Saya sendiri nggak pernah mau tahu saya besoknya mau jadi apa. Saya mengalami kebosanan demi kebosanan di dalam hidup. Dan pada akhirnya saya boleh mengalami perubahan hidup. Dan perubahan hidup yang saya alami itu saya dapatkan secara gratis atau secara cuma-cuma karena saya memperoleh bimbingan gitu. Saya dibimbing dan akhirnya saya memperoleh kehidupan yang baru. Dan saya kepingin hal itu juga bisa terjadi sama orang-orang yang lain yang pada saat ini menyaksikan acara ini. Jadi saya sangat percaya bahwa siapapun yang pada malam hari ini menyaksikan acara ini yang memiliki kerinduan gitu, rasanya kok itu sesuai banget sih sama apa yang saya inginkan selama ini. Mungkin saya selama ini mendambakan atau menginginkan adanya sebuah perubahan dalam kehidupan saya. Saya sudah berusaha untuk berubah dari kehidupan saya, tapi tetap aja yang saya dapatkan adalah kegagalan demi kegagalan. Saya ingin benar-benar berubah, tapi saya bingung saya harus memulai dari mana. Saya sangat percaya bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini, karena memang acara ini ada untuk Anda. Ya. Dan memang yang menariknya latar belakang dari pendiri acara New Life ini, tim itu
memiliki latar belakang yang kurang bagus ya, yang kurang bagus. Jadi mungkin kalau Anda berkata, saya nggak mungkin lagi bisa melihat impian saya menjadi kenyataan, seperti ada SMS dari 5494, oh impianku tidak tercapai dan tidak mungkin, misalkan gitu ya. Percayalah, seburuk apapun masa lalu kita, seberat apapun masalah yang kita alami, impianmu masih bisa tercapai. Makanya kita harus bergaul dengan orang-orang yang memiliki impian, yang memiliki komunitas yang kuat, yang saling memperhatikan, saling menguatkan. Bukan pada saat impian ini menghadapi masalah lalu kita berkata, ya sudah nyerah. Enggak, tidak seperti itu. Mungkin sebagian dari pemirsa mengalami memiliki satu impian yang sederhana. Pinginnya impiannya adalah rumah tanggaku dipulihkan, tapi bingung harus bagaimana. Nah, ini bisa kita saling sharing gitu kan ya. Ya. Apakah dipungut biaya, Pak? Oh, tentu saja tidak. Kami menerimanya dan gratis. Saya juga dulu dari keluarga yang keras, dan saya tidak, jangankan untuk bermimpi ada acara di TV atau memiliki teman-teman yang oke, memiliki pekerjaan yang oke, bermimpi untuk menikah dan punya anak hidup bahagia aja saya nggak berani dulu. Saya nggak berani. Kenapa? Karena saya ngeliat hidup saya ini hancur gitu kan ya. Saya tidak melihat teladan keluarga yang harmonis itu bagaimana gitu kan. Tapi ternyata Tuhan tuh bisa ngerubah semuanya. Dan saya dan keluarga saya dengan istri dan anak-anak saya menikmati hidup yang indah yang dari Tuhan. Dan bahkan bukan hanya sampai di sana, kami diberikan Tuhan impian-impian untuk membawa orang-orang yang mungkin dulunya hancur seperti kami, yang tidak memiliki masa depan, tapi hingga mereka memiliki masa depan. Semuanya bisa berubah waktu kita berpusat sama Tuhan. Impian itu akan terjadi jika kita mengandalkan Tuhan. Ya. Ya, dan mungkin saya tambahkan sedikit ya. Dalam belakangan ini saya ada berbicara dengan beberapa orang. Ketika saya berbicara gitu tentang apa impian-impian mereka, kebanyakan dari orang-orang yang saya ajak bicara itu punya impian yang luar biasa. Tapi faktanya pada akhirnya ketika ditanyakan rencana jangka pendeknya, memang banyak yang belum mampu untuk mewujudkannya karena memang fokusnya tidak ke impian itu sendiri, jadi fokusnya buyar gitu. Jadi terlalu banyak yang dipikirkan, malah pada akhirnya jalan tidak tentu arah seperti itu. Nah, seperti tadi contohnya yang Pak Susilo sampaikan, pengennya jualan bakso tapi fokusnya ke belajar jahit. Jadi akhirnya nggak sampai kemana-mana gitu. Baksonya juga nggak nyampe, jahitnya juga tanggung-tanggung gitu. Akhirnya dua-duanya nggak bisa dicapai. Jadi memang belajar untuk fokus terhadap apa yang menjadi impian kita itu juga adalah sesuatu yang penting. Ya. Tapi kadang orang takut punya mimpi besar itu, kenapa ya bisa seperti itu? Dulu pun saya waktu awal-awal datang di Batam pengen punya rumah gitu kan, tapi takut bermimpi punya rumah yang bagus gini. Jadi mimpinya pengen punya rumah rulis seperti itu. Kenapa sih orang bisa takut untuk bermimpi besar? Karena ada yang berkata kalau kita mimpi besar-besar nanti nggak kesampaian, bisa stres atau depresi gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, sebenarnya itu bisa jadi karena diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa masa lalu yang pernah kita alami ya. Mungkin kita seringkali mengalami kekecewaan demi kekecewaan karena memang dalam hidup ini kan selalu saja ada saat-saat di mana antara harapan dengan kenyataan itu nggak matching. Nah, ketika harapan dan kenyataan itu tidak matching, seringkali kita akan berusaha untuk menemukan penyesuaian, sehingga kita berusaha untuk menemukan titik temu gitu. Titik temunya sampai di mana? Jadi kita belajar untuk berada di posisi itu gitu, yang kita anggap posisi aman. Misalnya terlalu banyak harapan-harapan Ane yang Ane miliki dulu ternyata tidak terkabul, akhirnya Anda berusaha menurunkan tuntutannya Anda. Pelan-pelan sudah berusaha diturunkan lagi, kok nggak tercapai juga. Berusaha lagi diturunkan sehingga kurang lebih bisa mencapai standar yang Anda harapkan, seperti itu. Jadi antara harapan dengan kenyataan sama, akhirnya menimbulkan tidak kecewa. Tetapi akibatnya ketika kita menurunkan standar adalah kita menjadi orang yang stagnan. Dalam artian kita menjadi orang yang tidak progresif dan kita selalu merasa aman kalau kita menjadi orang biasa-biasa saja. Padahal sebenarnya Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk menjadi orang yang biasa-biasa saja. Jadi sebenarnya rugi gitu loh. Seharusnya yang harusnya kita lakukan adalah untuk bisa menemukan adjustment atau menemukan penyesuaian di antara
apa yang menjadi harapan dengan kenyataan, bukan dengan menurunkan harapan, tetapi dengan meningkatkan kapasitas kita gitu loh di saat yang bersamaan. Sehingga walaupun harapan kita ini tidak tercapai misalnya, tetapi kapasitas kita sudah meningkat dan kita bergerak ke arah sana gitu loh. Semakin lama semakin mendekati apa yang menjadi impian kita. Di samping tentu saja hal yang paling utama yang harus kita fokus adalah bahwa kita harus belajar menyerahkan semua impian, semua harapan, semua yang menjadi apa yang ingin kita raih kepada Tuhan, ya, bukan berdasar pada apa yang kita mau seperti yang tadi Pak Susilo bilang. Karena kalau kita berdasar sama apa yang kita mau, nggak akan pernah habis. Nggak akan pernah habis, satu, dan kedua ketika itu tidak tercapai kita akan menjadi down, frustrasi seperti itu. Jadi gimana Pak? Saya ingin nambahkan sedikit. Saya melihat kenapa orang ngalami tidak berani bermimpi besar, kemudian dia mimpinya diturunkan. Menurut saya sederhana. Saya tambahin memperlengkapi Bu Dita. Yang pertama adalah karena dia tidak melihat Tuhan yang besar. Yang dia lihat adalah masalah yang besar, ketidakmungkinan yang besar. Padahal kadang Tuhan memberikan kita mimpi atau visi atau tujuan hidup yang tidak masuk di akal kita, yang tidak mungkin tercapai secara logika kita. Maksudnya cuma satu, supaya kita mengandalkan Dia mungkin, gitu kan? Supaya kita mengandalkan Dia, dan Tuhan ingin menunjukkan bahwa aku Tuhan yang besar. Sekalipun mimpimu tuh kelihatannya tidak mungkin, aku Tuhan yang sanggup membuat itu menjadi kenyataan, gitu loh. Nah, dia salah mengenal Tuhan, akibatnya dia nggak berani percaya bahwa Tuhan tuh pingin suatu hal yang besar dalam hidupnya. Yang kedua, dia salah dalam mengenal dirinya sendiri. Yang dia lihat adalah dirinya sendiri. Kalau kita melihat ke diri kita sendiri dengan kemampuan kita dan keterbatasan kita nggak akan bisa melihat mimpi yang besar yang berasal dari Tuhan. Kenapa? Karena kita manusia semuanya terbatas. Makanya tadi saya katakan di awal bahwa kita harus lihat mimpi yang berasal dari Tuhan. Kalau dulu saya berkata berpikir positif sama berpikir benar berbeda. Positif belum tentu benar. Benar pasti positif, gitu kan ya. Makanya orang semua punya impian yang positif, belum tentu impian itu benar. Makanya saya katakan bahwa siapa kebenaran? Kebenaran hanya berasal dari Tuhan, kan gitu kan. Nah makanya kenapa kita kalau ngajari anak kita 1 kali 5 sama dengan 5 langsung diberitahu yang benar. Karena orang tahu yang benar, dia tahu mana yang salah. Waktu dia memiliki impian dan dia yakin itu benar, badai sebesar apapun yang mau menghambat dia, pasti akan dilewatinya. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Dan Tuhan mau dia menyelesaikan mimpi yang Tuhan berikan. Nah di sana titik poinnya. Kalau kita tidak bisa melihat Tuhan yang besar, tidak bisa melihat diri kita yang benar di hadapan Tuhan, sudah mimpi kita cuma jadi khayalan. Ya seandainya. Ya pemirsa, kami masih tunggu SMS-nya buat pemirsa yang memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda. Baik itu masalah pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, atau masalah sekitar mimpi-mimpi Anda bisa mengirimkan SMS kepada kami di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk. Ya, dari 9399. Sudah 1 bulan nih nganggur, cari kerja di mana-mana, nggak ada lowongan, di PT pun tak ada. Ya. Pening kepala ada lanjutannya kan. Pening kepala padahal saya pingin jadi orang yang banyak duit. Iya. Nah, gimana Bu? Iya, semua orang pingin ya jadi orang yang punya banyak duit gitu. Iya. Cuma ketika lowongan di perusahaan kelihatannya seperti tertutup, kelihatannya seperti peluang tidak terbuka untuk Anda, percayalah bahwa ketika ada satu pintu ditutup, sebenarnya ada pintu-pintu lain yang terbuka. Mungkin saat ini Anda belum bisa melihat pintu apa yang terbuka, tetapi saya menyaksikan bagaimana ada orang-orang yang justru mengalami gebrakan di dalam kehidupannya, mengalami perubahan hidupnya menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya ketika dia mengalami pengalaman pahit, yaitu harus di PHK dari perusahaannya. Ketika dia di PHK dari perusahaannya, justru malah disitulah dia bisa timbul menjadi orang yang
berpikir dengan kritis dan pada akhirnya bisa menemukan peluang-peluang usaha di tempat yang lain. Nah, jadi kalau saat ini memang Anda belum mendapatkan peluang untuk bekerja di sebuah perusahaan, mungkin Anda bisa belajar untuk melihat kepada diri Anda kemampuan atau skill apa yang Anda miliki. Mungkin kalau Anda bingung, sepertinya saya nggak punya keahlian apa-apa gitu ya, Anda bisa mulai dengan apa yang menjadi hobi atau apa yang menjadi ketertarikan Anda yang membuat Anda rela melakukan itu meskipun Anda tanpa menerima bayaran gitu. Nah, jadi kalau Anda sudah menemukan itu, mulailah gali dari sana. Lakukan apa yang Anda sukai, lakukan apa yang menjadi kesukaan Anda, sehingga Anda bisa semakin mempertajam apa yang Anda miliki itu. Seperti itu. Jadi sambil juga tingkatkan skill, tingkatkan keahlian ya. Tingkatkan kemampuan apa yang menjadi, selain apa yang menjadi hobi tadi, juga tingkatkan skill. Mulai tingkatkan skill dengan belajar perluas pergaulan, karena dengan semakin banyak pergaulan kita juga akan semakin bisa melihat kira-kira kesempatan-kesempatan apa nih yang bisa dikerjakan, seperti itu. Ya. Perbincangan kita semakin hangat saja, tapi kita harus break sejenak untuk pesan perubahan yang satu ini. Tetaplah bersama kami dan jangan kemana-mana. Ya. Pemirsa, karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami tetap menunggu SMS dari pemirsa yang mau menceritakan masalahnya atau mau curhat, tetap bisa menghubungi kami di nomor 0819 081 74 kali 1. Kita ke SMS yang sudah masuk ya. Dari 9923. Bagaimana caranya agar bisa fokus dan mewujudkan impian? Dari Nison di Batu Aji. Nah, bagaimana? Oke. Buat Nixon begini. Pernah nonton film 5 cm enggak? Belum. Oh, dikatakan begini, letakkan impian kita atau visi kita tuh 5 cm di depan mata kita. Itu cara kita fokus. Jadi waktu kita menaruh mimpi kita tuh di depan mata kita, contoh menaruh mimpi depan mata kita bagaimana? Buat tulisan di dinding, mulai perkatakan setiap hari, mulai perkatakan bahwa misalkan kalau saya membawa pemulihan bagi banyak orang, itu nggak boleh dilupakan. Buatlah impian kita menjadi sebuah kalimat yang sederhana. Jangan impian kita, saya ingin menjadi orang yang baik, yang menolong orang miskin, lalu begini. Itu nggak akan jelas. Tapi buatlah impian yang bisa disimpelkan, disederhanakan gitu kan. Kalau saya dan hidup saya berkata gini, saya membawa pemulihan bagi banyak orang. Sudah di sana. Bagaimana membawa pemulihan? Termasuk salah satu bentuk acaranya adalah acara siaran New Life, konseling orang, membimbing orang-orang yang broken yang ketemu dengan saya. Saya paling excited di sana, ketemu dengan mereka, mengarahkan mereka sampai mereka memiliki kehidupan yang baru. Nah, makanya visi itu supaya kita fokus, kita harus katakan, dan apapun yang kita lakukan fokus kepada visi. Nah, seringkali karena kita tidak hidup di dalam visi, contohnya begini. Saya visi menjadi semakin kuat, kenapa? Karena komunitas saya mengerti visi saya dan kita sama-sama satu arah. Walaupun kita masing-masing punya visi pribadi ya, cuma masih satu tujuan besarnya kami tahu. Menolong orang, membawa pemulihan bagi banyak orang supaya mereka memperoleh hidup yang baru. Nah, semuanya tahu. Jadi kita bersama-sama mengarah ke sana. Jadi letakkan visi itu di depan mata kita. Mulai doakan, mulai perkatakan, atur waktu untuk menggenapi visi itu, persiapkan, mengatur strategi jangka pendek, jangka panjang gitu. Ya.
ini ada SMS dari 2972 ya, berbicara tentang mimpi ya. Gimana aku selalu mimpi punya istri yang bisa menjaga ibu bapakku, mohon dijelaskan. Jadi mimpinya yaitu istrinya bisa menjaga ibu sama bapaknya ya. Ya, kalau saya sangat percaya bahwa Anda sebagai kepala keluarga ini memang sudah selayaknya menjalankan fungsi sebagai imam atau pemimpin dalam rumah tangga itu. Jika Anda ingin memiliki istri yang bisa menjaga ibu dan bapak, ini sudah menjadi istrinya belum ya? Belum. Oh, memiliki istri.